Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik ya? Baik Bu, alhamdulillah. Hari ini agenda kita adalah menjelaskan jenis pelaporan, dan yang kedua luaran KKN kita. Ketiga, menyampaikan hasil analisis yang sudah teman-teman lakukan, baik itu analisis masyarakat, sosial, maupun analisis SWOT. Nah, untuk yang pertama, Ibu bicara dulu tentang jenis pelaporan. Pertama yang nanti teman-teman laporkan adalah produk karya video. Yang kedua, produk karya buku. Dan yang ketiga, artikel pengabdian. Nah, untuk video, bisa berbentuk video kreativitas yang akan diberikan keterampilannya itu kepada masyarakat. Jadi teman-teman nanti bisa membuat tutorial step-stepnya bagaimana membuat sebuah keterampilan, menge-share-nya kepada masyarakat. Nah, yang kedua, penyuluhan berbasis AIK, ini bisa juga disisipkan di dalam video itu atau dibuat secara tersendiri. Nah, untuk produk karya buku, bisa bentuknya panduan atau buku saku berbentuk soft file. Ini juga bisa menjadi contoh nih bagi teman-teman buku panduan KKN kita ya. Ini salah satu bentuk buku panduan. Kemudian artikel pengabdian, nanti akan diberikan template-nya, artikel seperti apa yang kita mau buat. Nah, kemudian yang kedua, Ibu ingin menyampaikan hasil analisis SWOT dan analisis situasi sosial. Di sini ada 10 mahasiswa yang sudah menyampaikan analisis sosial, tetapi ada beberapa yang ternyata tidak bisa dibuka, jadi missing di dalam Google Classroom-nya. Ibu langsung aja ya, sambil mengabsen juga. Ayu Lestari, ada hadir? Hadir, Bu, saya. Ayu, itu isi dari SWOT-nya belum terkirim ke Ibu. Yang ada adalah analisis sosial dan analisis SWOT. Analisis SWOT-nya tidak ada, analisis sosialnya ada. Nanti coba dicek lagi di dalam Google Classroom-nya ya, Ayu. Kedua, Diah Rahma Putri. Sudah ada dua-duanya. Evi Yudhati ada juga. Vira Nisa ada juga. Galuh Trirana ada. Yulianis itu tidak ada SWOT-nya. Nanti tolong dicek Yulianis. Ibu mau nanya Yulianis ini ada dua kegiatan. Kenapa, Bu? Ada dua kegiatan ya? Iya, Bu. Ingin kedua-duanya atau fokus ke salah satu? Saya ingin fokus ke salah satunya, Bu. Nah, kalau ingin fokus, berarti Yulianis harus merevisi analisis situasi sosialnya ya. Dan juga SWOT-nya. Jadi disesuaikan dengan kegiatan. Ibu catat di sini ya, jadi satu aja. Iya, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Yulia. Nadia Mafiro ini tidak ada analisis SWOT. Nah, ceritanya Nadia mau buat masalah tentang masker, tapi yang dibuat solusinya tentang lidah buaya. Nah, ini gimana nih? Nadia bisa cerita ke Ibu maksudnya gimana? Dibuka unmute-nya, Nadia. Oh iya Bu, kan sebenarnya tuh apa namanya, kalau misalnya untuk masker itu sebenarnya dari pihak RT-nya itu dia nggak selalu ngasih gitu loh Bu. Jadi kalau misalkan setiap ngasih sembako itu selalu diselipin masker gitu Bu. Nah tapi kan kalau misalkan masker-masker itu selalu dikasih Bu. Nah makanya saya kayak buat kalau misalkan untuk mau ngebuat masker kayaknya setiap warga itu sebenarnya udah punya Bu, udah punya masker gitu. Makanya saya kayak beralih gitu. Nah, terus kebetulan kan kayak di rumah itu kan banyak ibu-ibu yang nganggur ya Bu ya. Jadi saya bikinnya kayak mau buat kayak kreativitas gitu Bu, buat di ibu-ibunya aja. Yang lidah buaya ya kreativitasnya ya? Oh, iya Bu. Nadia harus sesuaikan di dalam analisis situasi sosial dan SWOT, jangan disebut tentang masker, karena kita fokusnya pada
persoalan pekerjaan ibu-ibu ya, mau membuat kreativitas lidah buaya, gitu ya. Oh, iya, Bu. Nah, Ibu catat di sini, Nadia akan revisi. Kirim ulang ya nanti bagi teman-teman yang tadi revisi. Oh, iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sama Nadia. Nanda Firda, ini ada kegiatannya banyak nih, 3. Nanda, mau yang 1 atau 3-3-nya? Satu aja, Bu. Nah. Bulan. Ada dari, nah, mana yang mau diambil? Niatnya saya mau yang bank sampah, Bu. Oke, berarti Nanda harus fokus. Masalahnya itu tentang sampah, terus pengelolaan bank sampah. Nah, tolong direvisi ya, Nanda ya. Iya, Bu. Oke. Ini tidak belajar daring lagi ya masalahnya ya, Nanda ya. Fokus ya. Iya, Bu. Retno, ada tahu taman bacaannya Retno? Ini juga Iya, dokumentasinya udah cukup. Jadi, Iya. juga sudah cukup. Nah, SWOT-nya juga ada. Nah, yang tidak ada, ini teman-teman kita, Febri Puji, tidak ada sama sekali. Nadia Rahmawati, Ella Sri Lestari. Ini ada Ella nih. Ella belum mengirim atau bagaimana Ella? Nggak ada ya Ella? Ibu, saya belum mengirim. Oke, Ibu cari-cari soalnya. Dua-duanya belum ya Ella? Ibu, saya juga belum. Nadia? Oke. Iya. Febri belum ada? Belum masuk. Krisma Wijaya? Belum, Bu. Belum. Dua-duanya belum ya, Kris? Nah, satu lagi teman kita. Siapa? Ini kan hanya 15 mahasiswa, satu belum ketemu. Katanya 15 orang ya, Risma ya, kelompok kita ya. Jadi nggak tahu Ibu. 15. Nah, nanti kita cek lagi. Febri Puji belum masuk. Nah, bagi teman-teman yang belum menyerahkan, Ibu tunggu secepatnya saja dengan memperhatikan catatan tadi. Pertama apa? Kita buat fokus untuk satu kegiatan, lalu kegiatan itu dituangkan masalahnya secara berurut. Jadi kalau masalahnya sampah, maka solusinya sampah. Jangan yang lain, kita masalah sampah, solusinya daring. Itu nggak nyambung ya. Kemudian, tentang dokumentasi. Kemarin Ibu kan sampaikan dokumentasi dalam bentuk foto atau video itu dibuat di dalam bentuk video editing. Tetapi karena teman-teman melihat di dalam buku panduan di sini bentuknya produk itu adalah tutorial kreativitas, jadi Ibu mempersilahkan saja bagi siapa yang mau membuat editing, silahkan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa, jadi tidak wajib ya. Mengapa? Karena itu Ibu butuhkan. Misal punya siapa, kita ambil contoh di sini tadi udah Ibu buka di miliknya Retno ya. Retno tentang apa Retno? Saya mau buat kayak pelatihan media pembelajaran gitu, Bu. Media pembelajaran. Kita lihat ya, punya Retno. Ini punya siapa nih? Nanda. Nanda aja deh nih yang udah kebuka nih. Punya Nanda ya. Izin ya Nanda yang sudah terbuka di teman-teman. Hilang. Di sini Nanda, dia mau ambil cerita masalahnya pemulung. Ya, begitu banyaknya sampah-sampah, padahal sampah ini masih bisa diupayakan. Nih, masih bisa dimanfaatkan. Maka, nah, kelihatan ya teman-teman ya di sini. Coba kita amati dulu. Nanda memiliki karya tentang sampah. Ini ada foto. Nah, yang Ibu maksudkan, foto ini, dokumentasi ini, sebaik mungkin dibuat semacam rangkaian cerita dari kondisi wilayah, masalahnya, dampak,
dan solusi. Barangkali Nanda sudah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Itu sebenarnya Ibu butuh untuk melihat secara keseluruhan situasi sosial di situ. Karena Ibu tidak bisa hanya membaca di sini. Ada satu wilayah yang isinya pemulung. Lalu masalah yang dihadapi PHK. Dampak masalah ini. Sementara Ibu nggak lihat langsung gitu. Itu maksudnya kemarin Ibu ingin sekali memiliki semacam video singkat 3 menit saja yang di-shoot itu ya. Kondisi wilayah di sana sebelum teman-teman masuk ke lapangan. Tapi kalau itu sulit dilakukan, cukup menampilkan foto seperti ini. Nah, yang sudah menampilkan foto itu baru 4 orang. Jadi yang lain tetap harus kirim ke Ibu, karena Ibu juga harus membuat laporan sebagai dosen. Ya, yang sudah mengirimkan itu Yulianis sudah ada foto, ya boleh salah satu, foto atau video atau foto saja. Nadia, Maaf, Bu. ya boleh? Di situ saya menyertakan video masuk juga nggak, Bu? Masuk, video juga lebih baik karena nanti Ibu akan edit lagi. Ya. Karena yang SWOT itu saya udah kirim tapi belum masuk. Nanti saya coba kirim lagi ya, Bu. Nah, Yulia ya. Yulia sudah ada dokumen tapi Ibu lupa nih. Apa video apa foto yang dikirim itu, Yul. Nanti Ibu cek lagi. Nah, nanti Ibu akan edit tuh. Ini yang wilayah Bogor. Depok nih, Nanda di Depok ini kegiatannya. Dalam versinya Ibu sebagai dosen. Jadi kalau Ibu tidak punya foto dan video, Ibu sulit untuk mendokumentasikan juga. Itu aja sih niatnya. Tetapi lagi-lagi itu hanya pendukung data yang sudah teman-teman lakukan di wilayah masing-masing. Untuk pelaporan penilaian KKN itu memang yang wajib tadi, yang 2 di awal yang sudah kita bahas tadi ya. Lagi Nadia Makfiroh sudah ada dokumentasinya. Nadia Firda sudah. Retno sudah ada. Retno juga bagus nih, ada 2 foto cukup rapi ya, cukup bagus, ngambilnya itu jelas. Risma juga sudah ada. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 saja yang baru ada dokumen. Jadi Ibu minta tolong bagi yang belum nih, yang tidak disebut tadi, dikirimkan baik itu sekaligus mau revisi, seperti Ella Sri Lesari belum ada, berarti dilengkapi, sekalian dikirim ke Google Classroom-nya. Jadi seperti itu tanggapan Ibu terhadap hasil tugasnya teman-teman di 2 itu ya, analisis sosial dan SWOT. Boleh diskusi, silahkan bertanya. Ibu, maaf saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Saya kan ingin membuat pelatihan media pembelajaran. Nah, di Taman Baca itu kan karena anak-anak sekolahnya daring, jadi mereka tuh dari semua tingkatan, Bu. SD pun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu saya milih salah satu kelas atau beberapa kelas, Bu, untuk membuat media yang sesuai gitu. Nah, kalau kelasnya beragam, kita harus jumlahkan dulu berapa siswanya. Banyak nggak? Kelas 1 berapa? Enggak sih, Bu. Kalau saya kemarin saya udah ke sana, itu paling banyak di kelas 5. Di kelas 5 tuh hampir ada 10 orang gitu, Bu. 10 orang. Bisa diambil satu kelas saja yang 10 tadi. Jadi media-media itu diperuntukkan bagi mereka ya. Karena kan masing-masing beda ya. Di antara Iya, Bu. angkatan itu beda-beda karakter ya, Retno? Iya. Iya kan tema juga kan, Bu. Biarin. Ya, sesuai tema juga ya. Atau supaya lebih komprehensif, diambil yang tadi 10 orang kan satu kelas. Satu media, nanti media yang berikutnya diambil lagi, dibuat lagi media yang kedua. Sehingga anaknya jadi nambah. Tentu berbeda, temanya berbeda. Sehingga nanti memperkaya gitu, Retno. Kalau cuma satu, hanya 10 orang. Terlalu saya sih memang mau berencana mau buat media untuk 2 tema, Bu. Oh ya. Ya. Berarti hanya satu kelas nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Iya. Nanti Kasih, dibunyi Bu. kelas 5 SD gitu. Iya. Oke, yang lain? Terima kasih. Sama-sama.
Ibu, aku mau nanya. Bu, kalau misalnya aku mau ganti produk, itu analisisnya sama SWOT-nya aku kirim ulang aja lagi. Kirim ulang ya, Bu? Nah, bisa. Jadi sekarang kita masih terbuka ya untuk berubah, untuk diganti, mau revisi, masih sangat terbuka. Mungkin Ibu kasih waktu seminggu ini deh, biar teman-teman bisa mematangkan, termasuk analisis SWOT-nya, supaya lebih bagus lagi dan sinkron. Ya tadi, kalau tentang daring ya solusinya. Kenapa Risma mau ganti? Ini kayaknya udah bagus, kenapa? Karena kalau dari, kan kemarin habis ketemu sama Pak RT-nya, terus ada diskusi sedikit kan Bu sama Pak RT-nya, terus Pak RT-nya dan nyaranin gitu kalau misalnya ada lahan kosong dan segala macamnya, kenapa nggak digunain aja atau dimanfaatin gitu. Terus ya udah kira memilih buat hidroponik aja gitu. Oh, hidroponik. Nah, yang begini-begini loh yang Ibu maksudkan dengan dokumentasi kemarin. Kan ada pertemuan dengan RT ya. Terus Risma wawancara nih, Pak RT, apa sih yang saya mau berikan kepada masyarakat? Terus Pak RT-nya bilang hidroponik. Nah, kejadian wawancara itulah yang harusnya di-shoot. Itu yang Ibu mau sebetulnya kemarin. Supaya Ibu jadi tahu, oh iya Risma sudah melakukan analisis sosial, tekniknya wawancara, mungkin dia observasi ya wilayah yang kosong itu seperti apa, Ibu nggak tahu gitu. Wilayah kosong untuk hidroponik yang dimaksud Pak RT yang mana? Kan nggak bisa dengan membaca saja, itu maksudnya Riz. Jadi teman-teman yang mau untuk lebih maksimal, tolong diambilkan videonya, nggak banyak kok, cuma 3 menit, di-shoot aja, oh ini hidroponiknya, ini RT-nya gitu ya, lagi wawancara, udah cukup, nggak terlalu berat ya. Syukur-syukur ada yang pakai KineMaster bagi yang mau belajar, kalau tidak juga nggak masalah. Yang penting ada ya di dalam GCR itu. Baik, Baik, Bu, berarti kan hidroponik kalau misalnya kita emang udah lewat yang ketemu sama Pak RT-nya, berarti mungkin ngevideoin lebih ke tempat lahan kosongnya itu aja kali ya, Bu? boleh ya. Buat dimasukin ke dokumentasi di analisis sosialnya. Boleh. Bagi teman yang belum, seperti tadi ya Nadia Rahma sama Febri dan teman-teman kan belum nih. Nah, alangkah baiknya nanti ketika wawancara dengan tokoh masyarakat, ketika ngomong dengan si RT diambil, kemudian lokasinya juga di-shoot sedikit aja, nggak usah banyak. Kalau banyak malah penuh nanti datanya ya. Nanti Ibu juga akan buat edit itu sistemnya gini, misalnya kan kita 15 mahasiswa. Ibu ambil cuplikan 1 mahasiswa, 2 mahasiswa, 3 mahasiswa. Itu digabung gitu, di-editing. Nah, jadi sebuah video yang utuh gitu. Kalau untuk Ibu ya, laporannya dosen. Makanya harus dikumpul satu persatu. Kalau nggak ada, lah apa iya ya mahasiswa KKN? Jadi pertanyaan gitu bagi Ibu. Karena tidak ada bentuk lokasi wilayah awal sebelum kita KKN. Ada lagi teman-teman? Ibu, saya mau tanya. Kan pas kemarin kan saya wawancara gitu ya Bu ya, kan salah satu ibu-ibunya. Tapi saya durasinya itu cuma 1 menit, itu nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, yang penting ada. Terima kasih Bu. Ya, kalau kita ngirim video di GCR bisa nggak teman-teman? Susah nggak? Dimasukkan ke dalam tugas itu. Kalau memangnya susah, bisa lewat email atau WA. Di WA group itu juga bisa masuk, Bu, ini saya video analisis sosial. Nanti Ibu yang save dari situ. Ya, dicoba dulu di GCR ya. Nanti kabarin Ibu di WA group. Kalau ternyata tidak bisa, baru kita di WA. Nanti Ibu akan susun sistematis itu. Si A, si Ayu misal, Ayu punya ini dokumennya, dia punya ini. Ibu akan buat file-filenya sesuai dengan nama mahasiswanya. Mulai dari analisis sosial wilayahnya, terus mungkin ada wawancara, itu Ibu gabung. Nah, sampai pada nanti pelaksanaan, misalnya sudah pelatihan, sudah memberikan media pembelajaran daring. Nah, itu kan juga ada ya dokumennya. Ibu juga gabungkan itu nanti tuh. Jadi satu berikut dengan luaran. Nah, jadi utuh dia. Nah, itulah bedanya kita dengan KKN yang offline. Kalau offline, Ibu datang ke lokasi. Seperti tahun-tahun dulu.
itu di daerah Parung. Ibu datang ke Parung. Ibu lihat di mana mahasiswa ini nginap, di mana mahasiswa KKN. Itu langsung ke lokasi. Nah, karena kita online lah, makanya Ibu menuntut ada itu, supaya bisa tahu ya. Ada lagi? Saya mau bertanya, Bu. Oke, apa tuh? Jadi kan saya analisis sosialnya itu banyaknya siswa-siswa yang lebih sering bermain gitu, Bu. Jadi kayak dia nggak punya kegiatan gitu, lebih sering bermain, belajarnya jarang. Nah, saya mau membuat SWOT-nya itu membuat sebuah prakarya kayak gitu, Bu. Misalnya kayak kerajinan tangan. Itu juga sinkron kan ya, Bu, dari analisis SWOT, analisis sosialnya. Ya, itu sinkron, nanti dikedepankan persoalan mengisi waktu luang ya, karena banyak yang bermain pun tidak berarah gitu, jadi kita arahkan dengan melakukan kreativitas, prakarya, gitu, nyambung. Bisa ya? Lanjut. Baik, Bu. Sudah, kalau tidak ada, kita coba Ibu ambil dokumentasi dulu keseluruhan kita. Mana fotonya nih? Nadia, Risma, nggak dikeluarin fotonya? Nadia Makfiro. Oke, Ibu sudah siap foto. Terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri diskusi ini. Kita di sini ada berapa teman ini? Kita lihat dulu daftarnya 13. Dari 2 yang tidak ada. Ya. Nah, jadi nanti terserah mau dibuatkan sensi oleh ketua boleh. Kita masuk ke diskusi bagian ketiga ya, kalau nggak salah ya, Riz. Benar ya, yang ketiga ya. Oke. Iya, Bu. Sampai ketemu di lain waktu kalau kita nanti ada agenda lagi. Sementara ini Ibu tunggu ya 1 minggu untuk revisi, perbaikan, dan yang belum mengirimkan Google Classroom-nya untuk tugas analisis situasi sosial dan SWOT. Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu.